Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari yang sangat terik, Abu Nawas duduk-duduk santai bersama istri tercinta di beranda rumahnya. Ia enggan bekerja hari itu. Maklumlah, cuaca sedang kurang bersahabat. Lagi asyik-asyik bercengkrama dengan sang istri. Dari kejauhan, beberapa prajurit kerajaan tampak mendatangi rumah Abu Nawas. Baru santai begini kedatangan prajurit, tentu mereka akan kesini menjemput saya, gerutu Abu Nawas kepada istrinya. Baginda sedang rindu kayaknya, sambut istrinya sembari mengapungkan senyum di bibirnya. Benar saja, prajurit tersebut diperintahkan Baginda Raja untuk menjemput Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas buru-buru mempersiapkan diri untuk ketemu Baginda Raja. Begitu sampai istana, Baginda Raja langsung menegur. "Abu Nawas, kemana saja kamu? Saat ini aku benar-benar butuh bantuanmu," kata Baginda Raja. Selanjutnya Baginda Raja pun mulai bercerita. Raja telah mendapatkan laporan bahwa di wilayahnya ada seorang saudagar kaya raya yang menolak untuk membayar zakat. Saudagar itu bernama Tuan Kabul. Mengapa Baginda tidak panggil saja dia ke istana, lalu masukkan ke penjara? Ujar Abu Nawas setelah sejenak berpikir. Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian, namun apa tidak ada cara lainnya yang lebih baik dan halus? Soalnya sangat disayangkan kalau aku harus menghukum, kata Baginda Raja seakan menyembunyikan sesuatu. Bagaimanapun juga, dia dulu adalah orang yang paling rajin untuk membayar zakat. Tapi entah kenapa, semakin dia kaya raya, malah semakin malas untuk membayar zakat, lanjut Baginda. Secara pribadi, Abu Nawas lebih senang jika Tuan Kabul dihukum penjara. Dengan begitu semua permasalahan menjadi beres. Keinginan Abu Nawas itu bukan tanpa sebab. Dia tahu dan semua orang juga sudah tahu bahwa Tuan Kabul sangatlah kikir dan bakhil. Abu Nawas amat benci Tuan Kabul karena Baginda tak mau menjebloskan ke dalam penjara. Maka mau tak mau, Abu Nawas ikut memikirkan jalan keluarnya. Akhirnya Abu Nawas meminta waktu beberapa hari untuk memikirkan jalan keluarnya. Seperti biasa, jika sudah begitu Abu Nawas langsung pamit begitu menerima hadiah dari Baginda Raja. "Ingat, kamu harus berhasil Abu Nawas," ujar Baginda menekankan. Setelah sepekan, Abu Nawas kembali ke istana. "Bagaimana? Apa taktikmu sekarang?" tanya Baginda Raja. "Beres Baginda, sudah ditemukan caranya. Cuman saya dan Baginda harus jadi pengemis. Apakah Baginda bersedia?" tanya Abu Nawas. Pada mulanya, Baginda Raja agak kaget dengan ide Abu Nawas karena ada rasa keinginan kuat untuk menyadarkan Tuan Kabul. Akhirnya Raja pun bersedia. Dengan memakai pakaian layaknya pengemis, Abu Nawas dan Baginda Raja pergi meluncur ke rumah Tuan Kabul. Kebetulan pada saat itu Tuan Kabul berada di rumah. Sesampai rumahnya, Abu Nawas segera saja mengucapkan salam dan menyapa Tuan Kabul. "Apakah Tuan mempunyai uang receh?" kata Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Tuan Kabul. "Kalau begitu, apakah Tuan mempunyai pecahan roti kering? Sekedar untuk mengganjal perut kami," tanya Abu Nawas. "Tidak ada," kata Tuan Kabul. "Kalau begitu, kami minta segelas air saja, adakah Tuan?" tanya Abu Nawas. "Sudah aku bilang dari tadi, aku tidak punya apa-apa," kata Tuan Kabul yang mulai emosi. Abu Nawas dan Baginda senyum-senyum saja. Justru inilah yang ditunggu-tunggu Abu Nawas, sifat emosi yang dimunculkan oleh Tuan Kabul. "Kalau Tuan tidak punya apa-apa, mengapa Tuan tidak jadi pengemis seperti kami saja?" sambut Abu Nawas. Mendadak wajah Tuan Kabul terlihat murung. Rupanya ia teringat akan masa lalunya yang terbilang miskin dan tak punya apa-apa. Rasa marah, tersinggung, dan terhina bercampur aduk dirasakan oleh Tuan Kabul. Namun belum sempat Tuan Kabul sadar siapa yang berdiri di depannya, Raja mulai angkat bicara. "Bagaimana Kabul? Apakah memilih menjadi orang kaya atau orang yang tak punya?"
Kata raja, "Kalau mau kaya, bayarlah zakat. Kalau tidak mau kaya, mengemis saja kayak orang ini," kata raja sambil menunjuk ke Abu Nawas. Tuan Kabul terkejut bukan kepalang begitu tahu dengan siapa ia bicara. Ia pun mohon ampun dan berjanji akan membayarkan zakat dengan tertib. "Ampun Baginda, zakat tentu akan kami bayar," ujarnya. Abu Nawas selanjutnya membacakan Al-Quran tentang ancaman orang yang enggan membayar zakat tanpa harus menjebloskan Tuan Kabul ke penjara. Misi Abu Nawas dan Baginda Raja sukses. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.